Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para lovers and haters dimanapun Anda berada, baik yang ada di alam nyata maupun dalam gaib, apa kabarnya? Salam cerdas bersupranatural. Selalu Mbak Wira tekankan bahwa salam cerdas bersupranatural. Memang bersupranatural itu butuh kecerdasan. Kalau dalam bermain bersupranatural itu nggak cerdas, nanti jadinya seperti ini. Jadi kali ini Mbak Wira akan mengulas, membahas salah satu klien lucu begitu ya. Kenapa kok lucu? Karena seluruh chatnya itu isinya adalah hiburan buat orang yang belajar. Oh, ternyata ada loh orang dengan tipikal atau karakter seperti ini gitu loh. Dan ini akan Mbak Wira ulas supaya Bapak Ibu tahu bahwa bersupranatural kalau caranya seperti ini tuh keliru. Nah, yang benar bagaimana, nanti kita ulas satu persatu, kita bahas satu persatu. Nah, latar belakang dulu ya, latar belakang masalah atau secara empiris. Jadi klien kali ini memahar azimat Mbak Wira itu yang 499 ya, 499. Jadi azimat 499 adalah azimat 999 yang dipromo diskon setengah. Kenapa Mbak kok dipromo diskon setengah? Karena dalam rangka puasa ya, pengen membantu sesama. Kemudian banyak yang menanyakan, banyak yang membutuhkan. Ada beberapa chat yang Mbak Wira upload ya di komunitas itu nge-share aja ya, sharing bahwa banyak banget orang yang mencari azimat Mbak Wira dengan harga ratusan ribu. Karena teman-teman semua pasti sudah hafal bahwa azimat Mbak Wira itu nggak ada yang harganya di bawah 9 juta. Semua pasti 9 juta up. Kenapa kok mahal? Karena Mbak Wira memang membidik segmen menengah ke atas. Mbak Wira tidak membidik segmen menengah ke bawah. Ibarat jual mobil, Mbak Wira jual Ferrari, Mbak Wira jual Lamborghini, Mbak Wira jual BMW, Mbak Wira jual Rolls Royce, tidak jualan Agya, tidak jualan Ayla, tidak jualan Brio. Ya. Kenapa kok demikian? Karena Mbak Wira tahu siapa pembeli azimat Mbak Wira yang mampu merogoh kocek puluhan juta demi investasi di dalam dunia supranatural. Pasti adalah para pengusaha yang sukses. Kalau pengusaha kecil-kecil berat, apalagi karyawan PNS termasuk di dalamnya, pasti berat kalau dia tidak dalam tanda kutip bermain di proyek ya, pasti berat. Nah, melayani pengusaha itu gampang karena mereka pinter. Pengusaha mereka bisa maju itu karena mereka pinter. Beda cerita dengan melayani klien menengah ke bawah. Klien menengah ke bawah itu rata-rata orang susah. Dan mohon maaf, dikasih paham itu susahnya bukan main. Ya, Mbak Wira itu sampai betul-betul nggak mau membuka segmen klien menengah ke bawah itu karena capek sebetulnya memberi informasi dan edukasi kepada klien menengah ke bawah. Betul-betul capek. Banyak yang udah dikasih catatan ini, tanya lagi. Setelah beberapa hari tanya lagi, Mbak ini gimana? Gini. Lalu saya screenshot, saya kirimkan lagi, saya kasih tanda panah, Pak ini nomor Anda. Iya Mbak, betul, bagian ini sudah dibaca Pak belum? Oh iya Mbak sudah, mohon maaf Mbak saya tanya lagi. Kayak gitu tuh sering. Beda dengan klien yang menengah ke atas. Klien menengah ke atas itu total cerdas, dikasih tahu sekali udah paham. Ada kayaknya dikasih tahu secara tersirat, itu mereka udah paham, nggak perlu tersurat udah paham. Ya itulah kenapa klien Mbak Wira itu sedikit, ya nggak sebanyak dukun-dukun lain, sedikit, paling di angka 200, 300. Tapi mereka orang-orang pinter gitu loh, sehingga ngelayaninya itu nggak capek. Beda cerita dengan melayani 1000 orang tapi menengah ke bawah, itu capeknya luar biasa. Karena satu klien menengah ke bawah itu ya rewelnya itu melebihi 10 klien VIP, melebihi 10 klien-klien yang menengah ke atas. Paling mereka cuma report, Mbah aku report ya hasil bisnisku di bulan ini begini, minta tolong ke depan arahnya ke sini, di backing doa yang ini. Makasih Mbah. Kadang kerezekiannya, kadang pengelarisannya, kadang backing karyawannya, kadang proteksinya karena ada aja karyawannya yang jatuh sakit atau kecelakaan gitu. Jadi mudah Mbak Wira membaca karena mereka udah terpola, terbiasa gitu. Nah, ini salah satu klien lucu akan kita bahas ya. Semoga bisa menjadi edukasi, menambah pengalaman, menambah wawasan kita semua. Apabila Bapak Ibu itu hanya penasaran, ingin bertanya apakah benda yang dimiliki itu berkhodam atau tidak, maka Bapak Ibu bisa memanfaatkan paket ya tidak. Paket ya tidak itu murah, hanya 20.000 per pertanyaan. Bebas tanya apapun selama jawabannya ya atau tidak. Contoh,
Mbah, apakah benda ini berkhodam? Maka kalau ya, ya jawabannya ya berkhodam. Kalau tidak, maka jawabannya tidak berkhodam. Kalau udah jelas-jelas berkhodam, maka Bapak Ibu bisa melanjutkan. Apakah mau ambil paket hemat yang 100.000, apakah mau ambil paket eksklusif yang 200.000. Hal ini yang Mbah Wira keluarkan, program ini Mbah Wira keluarkan dalam rangka menjawab kegelisahan Bapak Ibu semua. Karena ada saja klien-klien itu yang gerundel, yang mengeluh ya ketika Mbah bayar mahal-mahal 200.000 ternyata bendanya kosong ya. Maka dari itu Mbah Wira keluarkan paket hemat, paket iya tidak gitu ya, dengan harga 20.000 saja. Jadi win-win solution. Anda sebagai orang yang punya asimat terbantu. Dengan cara apa? Nggak usah keluarkan 200.000, cukup keluarkan 20.000. Anda akan tahu apakah benda yang dimiliki berkhodam atau tidak, sehingga bisa memutuskan apakah mau lanjut ke paket hemat, apakah mau lanjut ke paket eksklusif. Sedangkan bagi Mbah Wira sendiri juga nggak merasa direndahkan, nggak merasa diremehkan. Kenapa? Untuk menjawab sebuah benda itu berkhodam atau tidak kan pengecekannya panjang. Sehingga kalau dibayar 20.000 ya sudah cukup lah, gitu ya. Karena apa? Karena parkir aja bayar 2.000, mobil itu parkirnya bayar 5.000. Masa Mbah Wira ngecek azimat itu gratisan gitu. Mbak, ini ada khodamnya apa enggak Mbah? Kalau ada khodamnya saya mau transfer Mbah untuk terawat selanjutnya. Ya nggak bisa. Bayar dulu baru kemudian Mbah Wira cek. Kenapa? Karena udah banyak ya orang-orang yang setelah dijawab, oh iya ini berkhodam, kabur nggak lanjut ke paket berikutnya, atau oh iya ini kosong tidak berkhodam, oh ya udah Mbah kalau kosong saya nggak jadi terawan gitu. Itu banyak. Sehingga Mbah Wira mengeluarkan solusi win-win solution. Mbah Wira menang, Anda juga menang. Anda menang, Mbah Wira juga tidak kalah. Gitu Bapak Ibu ya. Untuk nama klien Mbah Wira hidden ya. Untuk nama klien Mbah Wira tutup supaya nanti orangnya tidak tersinggung ya. Ini murni pure sebagai edukasi supaya Bapak Ibu semua menambah hasanah ya. Oh, ternyata ada loh orang yang bermain supranatural itu menganggap azimat, menganggap mustika, menganggap pusaka itu pengganti Tuhan gitu ya. Kita mulai ini chat pertamanya dia. Entah ini tanggal berapa, ini udah agak lama. Assalamualaikum Mbah Wira, maaf mengganggu waktunya, mau tanya Mbah, apakah minyak Sulaiman ini bisa menambah omset jualan? Ya, pertanyaannya, stressing pointnya adalah apakah minyak Sulaiman ini bisa menambah omset jualan di warung saya? Saya jawab singkat, yaitu Waalaikumsalam, sarana ikhtiar atau usaha pengelarisan ya, insya Allah. Kenapa kok ada insya Allah di belakang? Supaya dia tahu bahwa segala sesuatu itu adalah atas kuasa Tuhan. Jadi bukan atas kuasa azimat, bukan kuasa mustika, bukan kuasa minyak, tapi semua itu terjadi ke atas kuasa Tuhan. Nah ini kenapa kok sampai saya baca, saya kasih kalimat seperti ini? Karena saya membaca apakah minyak Sulaiman ini bisa menambah omset. Nah ini kan juga kalimat yang keliru. Kalau pengen nambah omset berarti tambah pembeli. Apakah minyak King Sulaiman ini bisa menambah omset? Jawabannya ya tidak. Apakah minyak King Sulaiman ini bisa menambah pembeli di warung saya? Jawabannya tidak. Apakah minyak King Sulaiman ini bisa menambah pengunjung ke warung saya? Jawabannya iya. Jadi sarana supranatural ikhtiar batiniah, ya namanya itu ikhtiar batiniah, itu dia menambah traffic, ya, menambah subscriber, menambah pengunjung, menambah penonton. Tapi kalau penonton itu, pengunjung itu closing atau tidak, beli atau tidak, ngasihkan uangnya ke Anda atau tidak, bergantung pada pelayanan pada saat akan closing. Jelas ya ini ya. Jadi closing atau tidak ya, omsetmu nambah apa enggak itu bergantung pada pelayanannya. Nah, pembeli itu repeat order atau tidak bergantung pada kualitas barang yang kamu jual. Nah, ini harus dibedakan ya. Saya pakai ads, saya pakai iklan, saya pakai influencer. Apakah influencer ini bisa menambah omset jualan di warung mie saya? Enggak bisa. Dia hanya menambah penonton, menambah pengunjung. Nah, kalau pengunjung datang, beli apa enggak bergantung pada pelayananmu. Pelayananmu cepat, ramah, baik, dia closing. Tapi kalau pelayananmu judes sambil marah-marah, lambat, ya dia enggak closing. Berapa banyak orang yang antri di Migacuan kemudian balik kanan karena antriannya panjang dan pelayanan lama.
Berapa banyak orang yang masuk ke warung abnormal pada akhirnya cuma beli kopi, nggak beli menu lain, atau beli teh, beli minuman kekinian, nggak beli menu lain. Ya karena pelayanannya. Nah kemudian dia repeat order apa enggak, balik lagi ke Mega Cuan apa enggak, balik lagi ke warung abnormal apa enggak, bergantung pada rasa, kualitas dari barang yang dijual. Kalau kualitasnya enak, rasanya ngangenin, pasti balik lagi. Gitu loh ya. Jadi Anda pakai minyak King Sulaiman apakah bisa menambah omset? Enggak. Karena minyak King Sulaiman tidak akan berubah jadi duit. Dia juga tidak akan berubah malih rupa jadi pembeli. Ya enggak. Dia cuma menambah pengunjung, menambah traffic, iya. Tapi traffic itu jadi uang apa enggak, traffic itu jadi pembeli apa enggak, bergantung pelayanannya. Ini kalau pada Mbak Wira itu udah clear, sangat jelas ya. Karena mereka itu memperbesar peluang closing. Nah, memperbesar peluang closing. Closing apa enggak bergantung pada manusianya. Karena minyak enggak akan bisa melayani pembeli. Yang melayani pembeli itu si pengguna minyak. Gitu loh. Dan ketika pembeli itu membeli produk yang Anda jual, jasa yang Anda tawarkan, dia repeat order apa enggak, bergantung pada kualitas. Kalau jasa ya kualitas jasa yang dijual. Kalau jualan pijet ya pijetnya enak enggak, bener-bener bisa membuat badan rileks enggak. Kalau jasa tukang becak ya becaknya ramah enggak, wangi enggak, bersih enggak, cepat enggak. Kalau jasa penjualan azimat, azimatnya ampuh enggak, manjur enggak. Gitu. Ya, ini yang perlu Anda tahu. Jadi kalau sarana etal penglaris memang iya, insya Allah. Ini dari kalimat chat pertamanya aja udah janggal. Kita lanjut ke chat berikutnya. Assalamualaikum Mbah, maaf mengganggu. Saya kok berhari-hari kepikiran buat nyoba minyak King Sulaiman untuk kerejekian. Apakah saya boleh Mbah nyoba minyaknya itu satu? Saya tawarkan, kenapa nggak pakai azimat? Katanya mahal. Mahal Mbah, saya nggak punya uang. Makanya di sini kemudian Mbak Wira jawab, saya menyarankan uangnya disimpan saja Pak. Untuk kebutuhan lain yang lebih penting, beli beras, ngisi token listrik, beli popok anak, beli susu anak. Ya. Itu lebih urgent daripada Anda beli azimat. Kalau Anda pingin sarana penglarisan yang gratis gitu kan ya, mudah dilakukan, ada Mbak Wira ajari, namanya sedekah subuh. Apa itu sedekah subuh? Kalau subuh Anda sholat ya 2 rakaat ya, sholat subuh itu kan 2 rakaat, masa Anda mau 4 rakaat ya, setelah Anda sholat 2 rakaat, Anda keluarkan uang 2.000 kek, 1.000 kek, 5.000 kayak 10.000 kayak terserah Anda masukkan ke kaleng, ke komplong bekas sosis. Nanti kalau udah sebulan Anda keluarkan untuk terserah beli Al-Quran kayak taruh di masjid, beli sajadah kayak taruh di masjid, beli dispenser kayak taruh di masjid. Itu lebih bagus daripada Anda pakai azimat, karena uang Anda sedikit. Kalau yang datang ke Mbak Wira nih, Mbah aku pengusaha punya bisnis urukan pasir, saya pengen azimat penglarisan sekaligus proteksi karena banyak orang yang nggak seneng dengan bisnis saya, ada langsung saya eksekusi, ada kodamnya A, B, C, D, E gitu. Tapi kalau orang udah ngeluh nggak punya uang, masa iya kita suruh beli azimat? Kan ada unsur manusiawi di situ. Ya, jadi Mbak Wira arahkan sedekah subuh, atau Mbah sedekah subuh masih ngeluarin duit Mbah, kalau yang gratis ada. Namanya ngaji Al-Waqiah ya, itu dijamin kaya raya. Siapa yang jamin? Tuhan. Melalui siapa kok Mbak Wira tahu ada jaminan kaya raya? Rasul. Mudah diajarkan itu. Barang siapa ngaji Waqiah dijamin dijauhkan dari kemiskinan. Kurang gimana coba ya, gratis, nggak usah beli apa-apa, nggak usah mengeluarkan uang. Lalu dijawab, makasih Mbah sarannya dan lain sebagainya. Kemudian Mbak Wira mengeluarkan promo ya, azimat 999 ya. Dia tanya tapi nggak closing. Mbak Wira layani. Kenapa harus membeli azimat kalau ada yang gratis? Kemudian dia pingin banget chat untuk minta diturunkan ke 499 ada ya, tapi
nggak usah lah Mbak Wira sertakan ya. Intinya Azimat 499 itu Mbak Wira rilis, terus kemudian ketutup karena memang waktu promo udah habis, lalu dia ngeyel banget, pengen Mbak tolong dong diperpanjang waktu promonya dan lain sebagainya, saya sudah top up Mbak 500 Mbak dan sebagainya. Loh Pak, ada yang 99, kenapa kok nggak beli yang 99? Mbak uangnya cuma cukup. Oh serawalnya panjang itu ya. Intinya ada produk namanya Azimat 999 yang kemudian Mbak Wira promo jadi 499. Azimat ini diritual dengan pakem tabaruk. Apa itu pakem tabaruk? Pakem tabaruk itu adalah pakem ngalap berkah. Jadi Mbak Wira bacakan asma-asma kuno yang fungsinya segala hajat. Kerezekian juga ada, pengasihan ada, harta, tahta, wanita, semuanya komplit. Penglarisan, jual tanah, ada pakai khosam namli. Kemudian proteksi juga ada pakai asma kilat. Kemudian kerezekian ada pakai asma natsum. Kemudian pahit lidahnya juga ada pakai Bal'am bin Bauro. Ya kalau Anda familiar dengan nama-nama asma dan khosam itu pasti Anda tahu fungsi dari masing-masing yang saya sebutkan tadi. Jadi komplit itu. Di asma dengan asma-asma yang komplit. Ya, makanya di situ Mbak Wira tulis komplit segala hajat, insya Allah urusan harta tahta wanita termasuk yang punya hajat khusus. Karena memang ada Mbak Wira sebutkan di situ bahwa ya Tuhan, ya Allah, siapapun yang membawa benda ini semoga dimudahkan urusannya. Ya, jadi memang doanya langsung kepada Tuhan, bukan melalui khodam. Ya, ini pakemnya aja tabaruk. Ya, bukan pakem rewangan, bukan pakemnya tabaruk. Nah, cara akses juga mudah Mbak Wira tulis ya. Ya Tuhan, semoga Azimat ini membawa keberkahan dalam urusan. Urusan apa? Apakah urusan rezeki saya? Apakah urusan asmara saya? Apakah urusan kesehatan saya? Apakah urusan keselamatan diri saya? Dan seterusnya. Nah, karena kan asmanya komplit. Jadi bisa disetting sesuai dengan hajat dari si penggunanya. Nah, ini kan udah sangat dimudahkan toh. Nggak usah pakai kodam, harganya murah 499. Iya gitu, jujur ya. Aduh, banyak banget yang rewel itu kalau Mbak Wira mau mengeluarkan, mau menunjukkan tuh paling Anda yang baca itu sampai blenger-blenger itu. Admin yang Mbak Wira itu sampai bolak-balik ya. Pak ini gimana Pak, ada yang tanya. Pak ini gimana Pak, ada yang tanya. Betul itu. Beberapa udah Mbak Wira keluarkan, beberapa lainnya Mbak Wira simpen lah ya untuk diri sendiri gitu. Ya, nah dia tanya, ya, dia beli ya yang 499 padahal udah Mbak Wira bilang nggak usah beli. Ngapain? Wah, ada yang lain no, kan gitu. Ya, dia beli, habis beli dia tanya gini, Assalamualaikum Mbah, mau tanya, apakah kodam saat ini sudah bersama saya nggih? Soalnya dari malam tadi badan saya kesemutan. Nah ini kan salah ya, misleading, di salah persepsi. Azimat yang dibeli itu basisnya doa pada Tuhan, bukan doa pada kodam. Lah kok ada pertanyaan apakah kodam saat ini sudah bersama saya, ini kan keliru berarti. Ya, saya jawab, yang Anda beli bukan berbasis kodam tapi berbasis doa. Kan sudah saya suruh baca di deskripsi produk. Jadi ketika dia rewel, habis rewel minta diskon itu, saya bilang baca dulu sebelum beli, baca dulu sebelum beli. Ya masih tanya gini ya, tanya ya. Terus dijawab, oh gitu nggih Mbah, makasih infonya. Maaf Mbah, misal azimatnya nggak saya bakarkan dupa, nggak apa-apa kan Mbah? Loh, siapa yang minta dibakarkan dupa? Mbak Wira kan selalu bilang, azimat buatan Mbak Wira itu tanpa pantangan, tanpa perawatan. Tanpa pantangan tuh ada juga loh yang tanya gini, Mbak ini kalau saya bawa ngaji apa boleh? Loh, dibilangin tanpa pantangan. Mbak ini kalau saya bawa ke masjid kodamnya apa kebakar? Lah itu kodam apa setan itu kamu pikir? Kan gitu pertanyaannya. Mbak ini kodamnya kalau saya bawa ke Jepang aman Mbak ya? Aman, gak ada masalah. Itulah. Mbak ini kalau kodamnya saya bawa lewat gunung, mudik lewat gunung gimana Mbak? Ya nggak masalah. Namanya tanpa pantangan. Mbak kalau saya bawa berak Mbak, ya nggak masalah. Yang penting jangan kamu cemplungkan ke lubang WC-nya. Nanti kalau cemplungkan ke lubang WC hilang itu nanti. Kan gitu. Jadi tanpa pantangan, tanpa perawatan. Mbah, apa boleh tidak dibakarkan dupa? Ya nggak masalah, namanya aja tanpa perawatan. Gini loh Bapak Ibu ya. Hal-hal semacam itu yang bikin ya that's why ya, enough lah. Buat Mbak Wira itu enough lah.
Udah cukup ini aja, promo 999. Habis ini udah nggak ada. Ya ke depan tuh udah 5 juta semua paling murah. Ada yang 499, ada 4.999 tapi bukan 490 ya. Kenapa? Karena ya kliennya model-modelnya kayak gitu ini banyak. Ya seperti ini banyak, ini salah satu saja yang Mbak Wira angkat sebagai contoh. Ada lagi yang lain ya. Nanti kalau Mbak Wira ada waktu akan kita kupas ya. Oke. Oke, lanjut. Maaf Mbak, tanya lagi, ini tuahnya harus bawa azimatnya apa azimatnya boleh ditinggal di rumah? Ini Mbak udah jelaskan. Kalau basisnya adalah kodam, maka kodam bisa dipanggil kemana saja. Sehingga azimat ditinggal di rumah, kodamnya dipanggil bisa. Tapi kan kalau pakem tabaruk enggak, dia basisnya doa. Afirmasinya seperti ini ya. Ya Allah, berikan kemudahan dan keberkahan pada siapapun yang membawa benda ini. Kira-kira gimana? Nah, makanya ada kalimat afirmasi. Ini kalau Anda buka Shopee kelihatan kok. Ya Tuhan, semoga azimat ini membawa keberkahan dalam urusan saya. Ya berarti kan ini dibawa. Ya, berarti kan dibawa. Lah kok saya tanya. Apakah harus dibawa apa boleh ditinggal di rumah? Nah, inilah yang saya bilang, ngeladeni satu orang menengah ke bawah itu capeknya bukan main, itu contohnya seperti ini. Ya, oke, kita lanjut. Dia ngirim foto bahwa azimatnya udah sampai, itu pakai pesan berbatas yang cuman sekali diklik terus hilang gitu ya. Makanya di screenshot ini nggak kelihatan ya. Jadi intinya fotonya ditunjukkan bahwa paketnya udah sampai. Saya tanya apakah sudah dicoba tuahnya? Dijawab belum Mbah. Saya lagi aja pulang jualan dari pabrik, ini mau coba tuahnya untuk jualan sembako. Tanya lagi, ini kok saya dapat minyak kecil sama dupa ya Mbah? Padahal kan saya cuman beli satu azimat saja. Nih, ibarat Anda beli HP loh Mbah, saya beli HP kok dapat headset sama charger ya Mbah? Kan saya beli HP doang. Itu namanya kelengkapan starter pack ya. Mbah, saya beli kipas angin kok dapat kerdus ya. Itu namanya kelengkapan gitu loh Pak ya. Mbah, saya beli rumah kok dapat listrik PLN ya. Itu namanya kelengkapan ya Bapak Ibu yang terhormat. Jadi itu bonus dari Mbah Wira. Mbah, saya beli azimat kok ternyata azimatnya ada kodamnya ya. Kodamnya berarti bonus. Cuma-cuma gratis hadiah pemberian dari Mbah Wira gitu loh ya. Alhamdulillah, terima kasih Mbah. Wah Mbah, ini minyaknya buat apa? Nah ini Mbah udah jelaskan. Jadi kalau Bapak Ibu membeli azimat di Mbah Wira itu pasti ada bonus ya. Kalau yang dibeli azimat-azimat murah 499 itu bonusnya dupa dan minyak King Sulaiman. Apa itu minyak King Sulaiman? Minyak King Sulaiman itu minyak yang pertama di awal tadi keluar dulu. Yang untuk kerejekian yang mau dipakai untuk menambah omset, yaitu minyak itu. Ya, minyak King Sulaiman. Cara pakainya gimana? Dioles langsung ke kulit si manusia. Ya, untuk menambah daya pikat. Sehingga orang yang melihat Anda, si pengguna minyak itu tertarik untuk closing, ya. Jadi menambah daya pikat, menambah traffic. Ya, ibaratnya itu pakai perhiasan sehingga menambah daya pikat bagi siapapun yang melihatnya itu minyak King Sulaiman. Memang nggak Mbak Wira kasih tulisan. Jadi kalau tanya ya wajar, nggak apa-apa. Jadi bagi semua pembeli azimat Mbak Wira, kalau dapat minyak itu adalah minyak King Sulaiman, minyak kerejekian. Kayak pembeli kelas mahal, dupanya 1 dus full, ada yang dupanya 2 dus full. Kapan hari ada klien dari Singapura ya, dia beli azimat 20 juta, itu dapat 8 dus besar. Karena Mbak Wira pikir kirim jauh ke Singapura sekalian aja pakai yang banyak, sekalian aja kasih yang banyak biar seneng. Jadi itu namanya kepuasan. Bagaimana kita menjamu klien itu akan menentukan apakah dia akan melakukan repeat order atau tidak, gitu ya. Jadi Mbak Wira kasih 8 dus. Jadi dusnya itu 9 ya, kotak 3 kali 3. Tengah-tengah itu azimat.
Yang pinggir-pinggir yang 8 itu dus ya, dus dupa. Jadi dupanya itu 8 dus. Masing-masing dus masih ada minyaknya, entah minyak Aura, entah minyak King Sulaiman, pasti Mbak Wira kasih bonus. Kalau minyak Aura itu mahal, satu botol 1.500.000 ya. Kalau minyak King Sulaiman murah cuma 99.000. Yang pesan mahal-mahal yang Mbak Wira kasih minyak Aura. Minyak Aura itu juga minyak multi hajat ya. Apakah minyak ini adalah untuk dioles ke azimat? Jawabannya tidak. Ya, itu untuk dipakai si manusianya. Boleh dioles langsung, boleh dicampur di parfum untuk parfum badan ya. Jadi itu adalah cara pakainya. Jadi kalau Anda dapat bonus minyak itu adalah minyak King Sulaiman sarana Asian kerezekian gitu ya. Baik, itu adalah jawabannya. Kita lanjut. Mbak, ini minyaknya buat apa, nggak apa dioles? Saya jawab ya, itu namanya minyak King Sulaiman. Ditanya lagi sama orangnya, itu cuma disimpan aja apa digunakan, Mbak? Ya ini loh. Ya itu cuma disimpan aja apa digunakan lah. Anda itu dikasih senjata, dikasih minyak, harus disimpan doang, guys. Apa gunanya? Itu loh ya. Kelucuan yang bikin bara, astaga. Jadi ya dipakai ya. Cara pakainya gimana? Ini Mbak Wira buatkan audionya ya. Jadi buat semua pemahar azimat yang 499 dan 999, kalau dapat minyak ini cara pakainya. Boleh dioles langsung ke badan ya, ke pergelangan tangan, boleh ke leher, boleh, atau langsung dicampurkan ke parfum. Mbak, itu kalau alergi nanti gimana, Mbak? Gitu ya. Itu tidak akan membuat alergi karena bahannya adalah VCO, bukan bahan kimia ya. Bahannya adalah VCO. Apa itu VCO? Minyak kelapa murni ya. Jadi tidak akan membuat alergi dan itu tidak beraroma ya. Jadi kalau Anda campur ke parfum pun tidak akan merubah aroma parfum Anda gitu ya. Oke Mbah, makasih infonya ya. Barusan azimatnya saya afirmasi, Mbah, buat rezeki semoga tuanya berjalan dengan baik, amin ya. Ingat, yang Anda beli adalah azimat yang berbasis doa, afirmasinya kepada Tuhan ya, jadi bukan kepada khodam. Demikian, semoga bermanfaat. Ada kurang lebihnya mohon maaf.